Jenderal Malabi yang ada di mobil nih, konon ceritanya, entah versi yang mana yang benar, itu senjatanya dilucuti oleh pemuda dan dia ditembak dari dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lucky TV. Di video kali ini bersama saya Muhammad Fani akan ngobrol santai dengan narasumber kita yang bernama Pak Anas. Yap. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Ya beginilah, gimana lihatnya? Tambah melar. Sama-sama berisi Apa nih, itu? Oh iya, Pak. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang pahlawan, Pak, karena Oke. hari ini itu bertepatan dengan 10 November. Yap. Yang identik dengan Hari Pahlawan, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Pada tanggal 10 November itu identik dengan Hari Pahlawan. Bisa dijelaskan, Pak? Kenapa 10 November ya? Sebenarnya sih bukan 10 November. Banyak kejadian yang sebelum 10 November menjadi kejadian kunci kenapa terjadi sebuah perang gitu, terutama di kota Surabaya. Ini kalau saya runut ya, kita merdeka. Nah, Jepang kalah, maka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua Sekutu, untuk daerah Indonesia atau Hindia Belanda akan disebahkan kepada Nica sebagai untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan perang, kan gitu ya. Cuma ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, kita tuh sedikit yang mengakui kemerdekaan kita, malah Belanda memprovokasi. Kalau Indonesia itu adalah negara boneka Jepang, bukan suatu negara yang didukung kemerdekaannya oleh rakyat. Nah gitu. Jadi bangsa-bangsa lain ragu akan hal ini gitu. Akhirnya Soekarno gundah, belum dengar lagi tentara sekutu akan datang ke Indonesia. Nah, pada 19 Oktober kalau tidak salah. Ini disclaimer dulu ya, kalau saya salah silakan, mohon maaf. 19 Oktober itu ada kejadian di Hotel Yamato kayak gitu. Kita sudah merdeka, tiba-tiba di atas hotel itu, di atas hotel itu ada bendera Belanda berkibar gitu. Wah, kita nggak mau dong, kita harus merdeka gitu kan. Sudah dikelilingi pemuda, maksa naik, akhirnya merobek bendera biru itu dan mengibarkan sangsaka merah putih. Nah, tambah kacau kan Indonesia. Akhirnya Jenderal Sudirman memberi saran kepada Presiden Soekarno, Pak Presiden, sebaiknya sampean minta nasihat ke Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, gitu kan. Akhirnya berangkatlah utusan menemui Ki Hasyim Asy'ari. Karena pendapat Bung Karno begini, apa hukumnya membela negara sedangkan kita itu bukan negara Islam? Ya. Iya. Nah, sama Ki Hasyim Asy'ari minta waktu. Akhirnya dia menghubungi Kiai Abdul Wahab. Saya Wahab Hasbullah. Ya, tepatnya seperti Abdul Kiai Wahab Abdullah. Itu dicari referensinya, disolatkan istikharah. Akhirnya tanggal 21 Oktober itu diadakanlah rapat antara kiai-kiai NU se-Jawa dan Madura. Nah, muncullah namanya Resolusi Jihad NU. Yang satu mengatakan perang melawan penjajah itu hukumnya fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang meninggal itu di dalam kondisi perang membela negara, maka matinya mati syahid. Dan yang terakhir, siapa saja yang membantu pihak penjajah, maka dia boleh dihukum mati. Nah, sudah ya, resolusi NU ini. Benar juga, 25 Oktober tentara sekutu datang di Surabaya. Waduh,
Warga Surabaya kan bingung ini ngapain mereka ke sini, jangan-jangan mau jajah lagi gitu. Belum lagi isu-isu kalau nggak cuma sekutu yang ikut, Mika ini ikut gitu. Nah, sekutu datang nih ya. Awalnya pengen satu membebaskan tawanan-tawanan Belanda, interniran dan melucuti tentara Jepang. Pengennya seperti itu. Tapi ketika sekutu tuh datang, Brigadir 49 ini terjadi kekacauan di mana-mana. Yang megang senjata dilucuti, sering bentrok di mana-mana. Akhirnya dengan adanya resolusi jihad tadi itu, santri-santri itu mulai bergerak ke Surabaya. Ya. Nah, puncaknya adalah tanggal 26 September. Ini 1 bulan kemudian berarti kan. Ya. WS Malabi itu bilang malah membuat benteng pertahanan di setiap pos-pos tempat yang penting. Wah, ini ngapain buat benteng pertahanan, malah isinya senjata mesin canggih gitu ya. Wah, pemuda tuh mulai curiga. Nah, akhirnya yang terutama di gedung Al Irsyad. Nah, tanggal 26 itu Al Irsyad itu dikepung oleh pemuda. Ya. Karena dikepung, akhirnya sekutu melepaskan tembakan. Waduh, tahu banyak santri yang tewas dan banyak pemuda yang tewas kena senjata waktu itu, malah membuat banyak orang, banyak pemuda tambah mengepung. Mereka maju, nggak takut itu sama senjata itu. Ya, luar biasa berani, main keroyokan katanya gitu. Akhirnya Al Irsyad dikuasai. Nah, muncullah ini 27 ya. Nah, 27-nya tuh dengar kabar ada orang-orang pemuda tuh kalau banyak orang yang mati tertembak di gedung Al Irsyad, dan ini bikin semangat lagi pemuda-pemuda Surabaya. Akhirnya masuk di situ mulai laskar dan tentara TKR itu perang selama 3 hari. Nah, karena WS Malabi itu kewalahan, tanggal 29 dia minta bantuan Presiden Soekarno untuk gencatan senjata. Ya. Iya. WS Malabi itu sebagai kepala biro informasi kalau nggak salah seperti itu. Akhirnya tanggal 30 yang semula tanggal 29 September kita itu gencatan senjata, ada pengempungan di gedung Internasio ya, dekat Jembatan Merah lah gitu. Nah, Malabi ke situ mau masuk nggak bisa karena di gedung Internasio itu ada orang-orang Eropa. Malabi mau masuk nggak bisa kan, banyak dikepung pemuda. Sudah akhirnya nyuruh Jenderal Smith waktu itu, saya mau lewat gitu, kasih jalan dong. Kalau gampangnya seperti itu ya. Mau nggak bisa, sudah kacau, sudah tegang waktu itu. Smith mau masuk gedung nggak bisa, ya. Nah, udah kacau dan tiba-tiba entah siapa yang mulai ada tembakan, duar gitu. Wah, tambah kacau, saling menembak ada ya. Dan Jenderal Malabi yang ada di mobil, ini konon ceritanya entah versi yang mana yang benar, itu senjatanya dilucuti oleh pemuda dan dia ditembak dari dekat. Tahu seperti itu, Smith itu balik lagi ke mobil Malabi, lihat kondisi si WS Malabi itu. Waduh, karena takut jangan-jangan ada pemuda lagi yang mendekat, akhirnya mereka melindungi diri dengan memegang granat gitu. Entah kenapa, benar aja ada pemuda dilempari granat, granatnya malah balik lagi ke mereka. Akhirnya mobilnya meledak gitu. Wah, ini Inggris marah ya. Jenderal nomor 1 di Jawa Timur tewas gitu. Wah, akhirnya digantilah oleh Mayor Jenderal Mangse gitu. Gimana sih ngomongnya, pokoknya gitulah, Mangse gitu. Mengultimatum akhirnya sampai 10 November kalau pemuda-pemuda dan para pejuang ini tidak menyerahkan senjatanya, maka Surabaya akan dibom dari darat, laut, dan udara. Wah, tahu kayak gitu orang Surabaya. Kami nggak takut gitu ya. Lawan, merdeka atau mati. Itu yang diucapkan oleh Bung Tomo gitu. Itulah 10 November. Orang-orang gak mengindahkan ultimatum, terjadilah perang. Tapi kita sudah siap.
saat itu ya. Akhirnya Surabaya itu dari 10 November terjadi perang selama 100 hari. 100 hari luar biasa itu 100 hari. Dan baru kita mundur gitu. Oh iya. Kan saya itu pernah baca buku bahwa tentara Indonesia bersama dengan para pemuda itu melawan para penjajah itu menggunakan bambu runcing. Ya. Apakah bambu runcing itu efektif, Pak, pada waktu itu, Pak? Sebenarnya sih nggak cuma bambu runcing. Setelah Jepang pergi menyerah kepada sekutu itu, ada jeda waktu sebulan. Ya, ada waktu jeda sebulan. Dan senjata-senjata Jepang tuh dilucuti. Kita tuh punya senjata senapan mesin, punya artileri, punya tank, kita punya hasil ngerampas dari Jepang. Nah, itu yang membuat Belanda marah. Kenapa senjata ini kok sampai jatuh ke tangan pemuda gitu, dan mengultimatum harus diserahkan kepada Belanda kan gitu. Selain itu kita juga adalah samurai, kita menggunakan celurit, pasti orang Madura itu kita menggunakan, dan keris. Tahu keris gitu. Nah, dan ini tapi kan nggak semua kita menggunakan itu. Pakai bambu runcing. Efektif. 100 hari itu dengan bambu runcing itu luar biasa sudah. Banyak korban karena yaitu taat pada kiai gitu. Manut kiai gitu. Jadi pada peperangan-peperangan yang terjadi di Indonesia itu para kiai, para ulama itu banyak berkorban, betul ya, Pak? Iya, kalau saya boleh bilang iya. Karena dulu sebelum sebelum 10 November terjadi, Belanda itu kewalahan menghadapi perang Jawa. Tahu kan? Iya. Siapa tokohnya? Diponegoro. Nggak bisa ngalahkan Diponegoro itu. Akhirnya apa kan? Ya akar licik. Diajak Diponegoro, diajak berunding. Kita tahu lama ya Diponegoro ya. Iya. Diajak berunding, kemudian diculik. Kan licik kayak gitu. Belum lagi perang Badri yang di Sumatera itu. Berbarengan itu kejadiannya. Faktor ulama juga. Jadi saya katakan 10 November sangat peran besar, pengaruhnya dipengaruhi oleh ulama seperti itu. Kenapa tragedi tersebut itu terjadi di Surabaya, Pak? Iya, sebenarnya gesekan itu banyak sih. Karena sekutu itu mendarat satu di Jakarta, ya, Semarang, kemudian di Surabaya. Cuma sebelum sekutu itu datang sudah ada resolusi jihad, ya, sudah ada muncul dulu resolusi jihad, baru sekutu itu muncul. Apa yang terjadi? Ya faktor psikologis lah. Ini ngapain mereka ke sini gitu ya? Jangan-jangan mau jajah lagi gitu. Belum lagi desas-desus kalau Nica itu ikut membonceng. Kita tahu Nica itu tentara Belanda gitu. Dan benar saja, setelah datang mereka itu kembali ingin menjajah Indonesia. Ya nggak mau lah. Sekali merdeka tetap merdeka gitu. Untuk monumen yang tersisa di Surabaya itu, sisa-sisa pertempuran ini, apakah masih ada? Ada. Yang kita tahu kalau Jenderal Malabi itu tewas di Jembatan Merah, dan sekarang tuh masih ada gitu. Ikonik banget itu di depan JMP gitu, Jembatan Merah Plaza itu. Jadi kalau ada waktulah kita ke sana ya. Kalau ada JMP, kalau ya ke JMP ada. Terus di Perak itu ada jembatan apa saya lupa itu tempatnya jembatan gantung hasil dibom, masih ada sampai sekarang gitu. Mungkin nanti disertakan gambarnya mungkin ya. Iya. Jadi ada jembatan dibiarkan seperti itu sebagai monumen pahlawan gitu. Oh ya, toko Bung Tomo itu kan salah satu tokoh dalam sejarah ya, Pak? Iya. Bisa dijelaskan itu, Pak? Bung Tomo itu awalnya seorang penulis lepas, penulis harian, wartawan lah, gitu ya, di sebuah majalah.
Nah, ketika sekutu itu datang, dia itu sebenarnya suan kepada Ki Hasyim Asy'ari untuk mengobarkan semangat perjuangan terhadap sekutu. Cuma dia ketika mengobarkan semangat tuh dia bingung. Saya menggunakan kata-kata apa ya untuk mengobarkan semangat? Dan akhirnya dia nemu kata-kata lain. Allahu Akbar. Barulah semangat perjuangan kita tuh menggelora gitu. Itulah sekilas cerita Bung Tomo ya. Itu. Ya mungkin cukup begitu aja dulu. Ya, makasih Fani. Ya, terima kasih Panas. Oke, ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Saya sebagai host di sini izin pamit, undurkan diri. Oh iya, jangan lupa dukung channel Lucky TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan apabila ada tutur kata dan bahasa saya yang kurang sopan atau salah, mohon dimaklumi. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.